sepertiga dalam wasiat bagi orang yang meninggal. Wasiat itu tidak boleh lewat dari tidak boleh lebih dari angka sepertiga, dan sepertiga itu sudah besar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi sejarah itu sepertiga Al-Qur'an untuk memberikan pesan penting bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan, karena kita juga akan menjadi bagian dari sejarah. Masing-masing kita memiliki sejarah, dan bagaimana dengan kajian sejarah Nabi ini kita bisa bercermin melihat seberapa besar prosentase kita di dalam mencontoh atau bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita setelah wafatnya Abu Thalib dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, dan selang beberapa saat kemudian juga Ibunda Khadijah diwafatkan atau meninggal dunia radhiyallahu anha wa ardhaha, istri pertamanya Nabi. Kemudian beralihlah saat ini kita kepada dakwah Islam di luar Makkah, ya. Jadi sepanjang kemarin yang kita bahas, kurang lebih sekitar 10 tahunan Nabi berdakwah di kota Makkah. 10 tahunan ini Nabi tidak pernah keluar dari kota Makkah, berdakwah kepada orang-orang di sekitaran Makkah dan Masjidil Haram. Adapun setelah wafatnya Abu Thalib dan Ibunda Khadijah, kemudian permusuhan orang-orang Quraisy semakin meningkat karena penopang dakwah dua orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Quraisy dengan serta-merta memaksimalkan ya caciannya, kemudian hal-hal yang sifatnya negatif dan menghalang-halangi dakwah Nabi, sehingga dengan ini Nabi berijtihad. Ya, dan ijtihad Nabi juga di atas atau di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mendapatkan himpitan dalam dakwah di kota Makkah sehingga beliau berijtihad untuk berdakwah keluar kota Makkah. Dipilihlah oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kota Taif yang saat ini penduduknya semuanya muslim, walillahil hamd. Adapun di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang Taif saat itu terkenal sekali di dalam dakwah, sampai nanti ada hadis dari riwayat Imam Bukhari bagaimana malaikat Jibril diperintah Allah datangi Nabi dengan malaikat penjaga gunung. Ya, ini saking ngeyelnya orang-orang Taif saat itu, saat Nabi diutus kepada mereka. Dan kalau kita lihat dari letak geografisnya kota Taif ini, dari Makkah itu kurang lebih perjalanan 94 km. Ya, kalau kita browsing di internet Pak, Google Map karena ada Makkah dengan Taif itu kalau pakai mobil kurang lebih perjalanan 1 jam 9 menit. Ya, entah ini mungkin ojol Arab gitu ya. Kurang lebih ukuran 1 jam 9 menit. Tapi kalau jalan kaki kurang lebih sekitar 1 hari 6 jam. Dan Nabi saat itu berjalan 1 hari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Taif Nabi berteman ataupun ditemani oleh pembantunya beliau, yaitu Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah radhiyallahu an menjadi teman safarnya dakwah Nabi ke kota Taif. Dan ini adalah dakwah perdana Nabi keluar kota Makkah. Sampai beliau datang ke tokoh-tokoh dari Bani Thaqif di kota Taif. Ada 3 orang yang orang-orang ini darah ningrat semuanya. Ini yang didatangi adalah orang-orang darah biru. Ada namanya
Abdul Yalil, ada Mas'ud, ada Habib. 3 orang pemuda ini semuanya berdarah biru, didatangi Nabi, diajak masuk Islam, dikenalkan Allah, dikenalkan Islam, dan diperintahkan untuk membela Nabi dan membela Islam. Apa yang terjadi? 3 orang pemuda ini tidak ada satupun yang mau masuk Islam, tidak ada satupun yang menerima Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Yang satunya mengatakan, kalau memang engkau itu betul-betul utusan Allah, maka para jamaah, kalau Nabi datang ke Kendari, mungkin juga konsep 3 orang pemuda ini ada di Kendari. Ada saja yang menolak dakwah. Sungguh kiswah Ka'bah akan sobek, rusak. Kok Rasul kayak begini, kayak kamu ini, kata pemuda pertama ini dengan menolak. Kemudian yang keduanya mengatakan, ama wajadallahu ghairak, wahai Muhammad. Ini orang Taif nih, zaman itu, zaman Nabi diutus, zaman Nabi diutus kepada mereka. Orang Taif yang kedua, pemuda darah biru ini mengatakan, Muhammad, itu Allah nggak ada lagi kah Rasulnya selain engkau, kayak nggak ada orang lagi gitu. Ini yang kedua nih. Bagaimana bentuk penolakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, lihat orang kafir ini mengatakan untuk menolak Nabi, bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak akan pernah bicara sama engkau selama-lamanya. Kalau memang engkau ini seorang nabi, seorang rasul, bahaya, kata pemuda ketiga ini. Kalau memang engkau seorang nabi dan seorang rasul, sungguh sangat membahayakan. Tapi kalau memang engkau berdusta, pantas saya tidak ngobrol sama engkau karena engkau pendusta. Artinya dia merasa pemuda ketiga ini jujur, biasa hidupnya jujur. Dan memang kebanyakan orang Arab, fitrahnya orang Arab, bagian daripada aib kalau berbohong. Ya, sebenci-bencinya orang kepada musuhnya tetap dia harus jujur. Itu karakter orang Arab. Maka saking dia menolak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia katakan, saya orang jujur, tapi saya lihat engkau itu tidak jujur. Ya, kalau memang engkau pendusta, pantas saya tidak berbicara sama engkau. Ini menunjukkan apa para jamaah? Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita tahu, atau kalau orang-orang ini tahu bagaimana itu adalah yang datang kepada mereka yang bisa menjadi sebab selamat di dunia dan abadi di surganya Allah, sungguh 3 pemuda ini akan berlomba untuk bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mendengarkan kisahnya, penolakan 3 pemuda ini. Alhamdulillah kita bukan 3 pemuda tersebut. Akhirnya karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditolak oleh 3 pemuda berdarah biru ini, maka Nabi mengatakan, kalau memang kalian pilihannya tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima dakwah saya, tolong jangan mengekspos kedatangan saya ke kota Taif. Biarkan saya mengajak orang-orang selain kalian di kota Taif. Akhirnya hadirin, disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini bahwa keberadaan Nabi di kota Taif saat itu ada satupun orang, khususnya tokoh-tokoh adat di sana, tokoh-tokoh orang-orang di kota Taif, ya, yang terpandang, yang didengar, kecuali semuanya didatangi Nabi, dipresentasikan ajaran Islam, disampaikan Islam itu begini, Allah mengutus saya, Allah mengabarkan tentang adanya surga dan neraka, adanya kematian, adanya hari kiamat, dan seterusnya. Diingatkan tentang tanda-tanda, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang adanya jaminan dan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada satupun yang mau menerima dakwah Nabi. Selama 10 hari Nabi ketok pintu rumah, ngobrol di mana saja ada orang, diajak, dan di jalan, di rumah, dan seterusnya, semuanya dimaksimalkan. Tidak ada satupun yang menerima, sampai mereka semuanya mengatakan, ukhruj min biladina, wahai Muhammad, dengan temanmu itu jangan lama-lama di sini, keluar dari kota Taif ini, kami tidak butuh engkau
Kata mereka, semuanya tidak ada yang mau menerima, bahkan di antara mereka mengutus anak-anak kecil. Kemudian bahkan pokoknya anak-anak kecil, wanita-wanita mereka. Ini di hari-hari terakhirnya Nabi di kota Taif. Jadi Nabi itu di jalanan, di kanan kirinya ada anak kecil dengan wanita-wanita, dan mereka juga termasuk di dalamnya, membawa kerikil-kerikil, kemudian melempari Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Untuk apa? Menyampaikan Islam di kota Taif. Kemudian mereka dengan caciannya dikatakan dungu, gila, dan seterusnya. Sambil mereka mengusir, Rasulullah SAW berlumuran darah untuk menyampaikan dakwah Islam di kota Taif, hingga Zaid ibn Harithah berusaha untuk melindungi tubuhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai Nabi berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Di kota Taif kalau dibiarkan mungkin terbunuh dengan dilempari seperti dirajam. Ya, dilempari dari ujung ke ujung sampai Nabi meninggalkan kota Taif hingga berada di dinding Utbah dengan Syaibah ibn Rabi'ah. Kurang lebih jarak 3 mil dari kota Taif. Jadi keluar di kota Taif baru Nabi bisa istirahat. Ada satu dinding kebun, ya. Yang kebun ini kebun yang dimiliki oleh Utbah dengan Syaibah ini. Kemudian Nabi beristirahat di sana, menenangkan dirinya, darahnya dibersihkan dan seterusnya. Di tubuhnya dilempari, hadirin, ada yang di wajahnya, di tangannya, di punggungnya, pokoknya di anggota tubuhnya. Nabi beristirahat, dan sampai detik itu Nabi tidak pernah mengeluh dan menyesal menjadi Nabi. Bahkan Nabi berusaha untuk mengajarkan kita untuk bersabar, ya, bersabar menerima hal itu. Di sini ada satu doa, tetapi kami dapatkan riwayatnya, hadisnya lemah, ya. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengadu kepada Allah tentang kondisi kota Taif dengan penduduknya. Maka kami tidak membacakan doanya, walaupun secara kandungan doa mayoritasnya baik. Pengaduan kepada Allah itu dibolehkan, bahkan disyariatkan, ya. Antum tahu bagaimana Nabi Syuaib, ya, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf dan para nabi mengadukan keadaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan bentuk untuk mengeluh, ya. Pengaduan untuk menyampaikan, meminta yang terbaik, jalan keluar yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapatkan di dinding kebun tersebut, pemilik kebunnya mendapatkan dari kejauhan bagaimana letihnya Nabi. 10 harian di kota Taif, tidak diterima dakwahnya, dikucilkan, disindir dan seterusnya, diejek sampai diusir, dikeluarkan dari kota Taif, berlumuran darah. Kemudian pemilik dinding tersebut, yaitu Utbah dengan Syaibah, memerintahkan pembantunya, yang ternyata pembantunya ini mempunyai keyakinan beragama Nasrani, artinya membaca kitab Injil. Dan dalam kitab Injil telah dia baca akan datang seorang nabi mim ba'di, kata Nabi Isa, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Quran, surat As-Saff, ya. Nabi Isa mengabarkan, dan aku kabarkan kepada kalian akan datang setelah aku mim ba'di, akan datang nabi setelah aku mim ba'di ismuhu Ahmad. Setelah aku akan datang seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Kata siapa? Kata Nabi Isa. Ahmad dengan Muhammad itu sama artinya, terpuji, ya. Kemudian dalam Injil Barnabas yang kami miliki juga di rumah, Injil yang tidak diakui oleh orang Nasrani, ya, karena mayoritas isinya sesuai dengan Al-Quran, diharamkan babi, kemudian tidak boleh minum minuman keras. Kemudian di dalam Injil tersebut ada nama Nabi, sebagaimana Nabi Isa kabarkan dalam Taurat. Dalam Injil, Nabi Musa juga kabarkan dalam Taurat. Dan orang Yahudi tahu akan adanya Nabi Muhammad dengan namanya Ahmad atau Muhammad dalam Taurat mereka. Demikian juga orang Nasrani tahu akan adanya Nabi Ahmad atau Muhammad dalam kitab mereka, ya. Kalau yang kami ingat namanya, kalau dengan bahasa mereka adalah admirable. Admirable kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah Ahmad atau orang terpuji. Orang terpuji kalau diarabkan adalah Ahmad atau Muhammad. Maka itu adalah nama Nabi Muhammad alaihi wassalam, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat As-Saff, akan datang Nabi, kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, setelah aku bernama Ahmad atau
atau Muhammad. Maka kita dapatkan pembantu pelayan ini yang bernama Adas diperintahkan oleh tuannya ini untuk memberikan beberapa butir anggur al-inab, disajikan buah anggur segar, ya, diberikan kepada mereka, kepada Nabi dengan Zaid ibn Haritha. Pas subhanallah para jamaah, kisahnya di sini terjadi adalah ketika dipetikin anggur di kebunnya yang masih segar karena dari pohonnya langsung, kemudian diberangkatkan oleh Adas kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika disajikan itu anggur, ya, apa yang dikatakan Adas? Dipersilakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi mengambilnya dengan mengatakan Bismillah. Kalimat Bismillah inilah yang bikin terkagum-kagum di hatinya Adas. Adas dia adalah orang Nasrani. Kata Adas, sesungguhnya ucapan engkau tadi Bismillah ini bikin saya heran. Kenapa? Karena penduduk Taif tidak ada yang kenal kalimat ini. Penduduk Taif tidak ada yang kenal kalimat Bismillah. Penduduk negeri ini tidak ada yang kenal kata Bismillah. Jadi orang Taif tidak ada yang kenal Allah saat itu, versi Adas ini. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya-tanya, min ayyi baladin anta? Engkau dari negeri apakah? Aslimu dari mana? Ya, wahai pelayan. Kemudian wa madinuk, apa agamamu? Kemudian Adas mengatakan, ana Nasrani, ana min ahli Nainawa. Saya beragama Nasrani, bukan agamanya orang-orang Taif ini. Saya hanya, kalau orang Indonesia itu TKI TKW, ya, cari duit saja, bekerja di sini. Saya bukan asli sini. Saya beragama Nasrani. Saya dari kota Nainawa. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, min qaryati ar-rajulis salih Yunus ibn Matta. Engkau sepertinya dari negeri lelaki yang soleh, yaitu bernama Nabi Yunus ibn Matta. Karena Nabi Yunus aslinya tempat tinggalnya lahir dari Nainawa. Kata Adas, wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta. Dari mana engkau dapat informasi wahai Muhammad bahwasanya engkau tahu kenal dengan Yunus ibn Matta? Dari Nainawa, dari tempat tinggal saya, dari tempat kelahiran saya. Ya, orang Taif nggak ada yang kenal Nabi Yunus. Kenapa engkau bisa kenal? Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Adas, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Itu Yunus, kalau engkau ingin tahu, itu saudara saya. Karena para jamaah, kata Nabi, semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam itu semuanya bersaudara. Nasabnya bersambung. Tidak ada nabi yang satu kepada nabi yang selanjutnya sampai Nabi Muhammad SAW dari hasil perzinahan. Karena sekali orang berzina, anaknya terputus. Tapi Nabi Muhammad alaihi wasallam dari tulang sulbinya Nabi, dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail dengan Ishak itu sampai bersambung kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman seterusnya sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam, semuanya bersambung dari hasil pernikahan, bukan hasil perzinahan. Makanya ini diantara bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kenapa mereka jadi nabi, kenapa diantara kita tidak jadi nabi? Karena nasab mereka dijaga oleh Allah, sebagaimana agama yang mereka bawa juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, aku ini saudaranya Yunus. Yunus saudara aku. Yunus nabi, kata Nabi, dan aku juga nabi. Akhirnya Adas, subhanallah, saking kagumnya kepada Nabi, ya, semasa hidupnya di kota Taif nggak ada yang kenal itu Nabi, gitu kan. Tiba-tiba Adas terkagum-kagum kepada Nabi, langsung memeluk Nabi, menciumi kepalanya Nabi, badannya Nabi diciumi oleh siapa? Adas, saking kagumnya, takjubnya kepada adanya Nabi di hadapannya, yang beliau tidak menyangka akan berjumpa dengan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Adas berangkat kepada majikannya, ya, sampai majikannya terheran-heran. Wahai pelayanku, apa yang menjadikan kau seperti itu? Jangan-jangan orang itu yang kita sajikan anggur merusak pemahaman engkau, jauhi dia. Kata siapa? Kata majikannya.
Kemudian Adas mengatakan, ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Wahai tuanku, di muka bumi saat ini, kata Adas, walaupun dia hanya pelayan, pembantu, di muka bumi saat ini tidak ada lelaki yang paling mulia kecuali dia. Itu karena apa? Dia tahu itu adalah seorang nabi. Sungguh dia telah mengabarkan kepada aku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Akhirnya majikannya Adas mengatakan, waihak, celaka engkau wahai Adas, sungguh engkau jangan tinggalkan agamamu. Sungguh, kata majikannya, agama yang kau yakini, agama yang kau anut lebih baik daripada agama dia. Kata siapa? Kata majikannya. Tetapi Adas tidak menerima. Tetap dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agamanya lebih bagus daripada apa yang dia yakini, karena Nabi adalah Nabi akhir zaman. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi berletih-letih dalam dakwah sampai berdarah-darah, istirahat di tempat tersebut. Setelah istirahat kemudian pulang ke kota Makkah. Di perjalanan ke kota Makkah, Nabi terlihat sekali wajahnya bersedih karena dakwahnya tidak ada satupun yang menerima dari penduduk asli kota Makkah, kota Taif. Tidak ada satupun yang menerima, hanya ada pelayan itu saat itu, ya, yang mengakui kenabian Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dalam kondisi Nabi sedang bersedih di Qarnul Manazil, salah satu tempat yang dekat dengan kota Makkah. Di Qarnul Manazil ini tiba-tiba Nabi mendongakkan kepalanya ke atas. Ada Jibril di langit, yang mana Zaid bin Harithah tidak melihat. Jadi terkadang Jibril menampakkan diri hanya di hadapan Nabi, tidak dilihat oleh orang lain. Terkadang Jibril menampakkan kepada Nabi dengan dilihat para sahabat dengan menjelma. Dan kata Nabi, kalau kalian ingin tahu wajah Jibril kayak siapa, sampai Nabi menunjuk kepada salah seorang sahabat, tuh wajah Jibril itu kalau kalian ingin kenal seperti dia. Siapa? Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu arda, wajah sahabat yang kata Nabi kalau engkau ingin penasaran, ya, ingin tahu wajahnya Jibril yang sebenarnya, wujud aslinya, raut mukanya Jibril seperti Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu arda. Ada sahabat Nabi yang memang wajahnya mirip mirip malaikat Jibril. Maka kita dapatkan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mendongakkan kepalanya ke atas, ternyata tiba-tiba sudah ada Jibril ditemani dengan malaikat penjaga gunung. Ini artinya, dengan informasi ini kita melihat atau tidak, malaikat itu ada. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak pernah ada orang melafadzkan suatu ucapan, memposting suatu postingan, kecuali ada malaikat yang raqib, yang dekat, yang atid, yang senantiasa menemani. Raqib, atid, menurut pendapat ulama yang terkuat dari pendapat para ulama, raqib, atid bukan nama malaikat. Raqib, atid adalah hanya sifat dari malaikat yang mencatat amalan mereka, sifatnya raqib. Raqib apa artinya? Senantiasa dekat, nggak pernah berpisah. Sampai kalau ada orang bermaksiat, malaikat pencatat amalan tetap nulis. Tidak ada, Ustaz, ini malaikat malu lihat saya, maka dia nggak akan nyatat. Nggak ada begitu, Pak. Tetap dicatat. Itu malaikat pencatat amalan, ya, tetap mencatat amalan manusia dalam kondisi apapun, ketaatan atau tidak. Ya, khusus malaikat tersebut. Tetapi malaikat rahmat beda lagi. Kata Nabi, kalau ada orang di rumahnya ada patung, malaikat nggak masuk. Di rumahnya ada dog chair. Antum tahu dog chair? Anjing, maaf ya, nggak enak disebut di masjid. Kalau ada yang menyimpan anjing, mohon maaf, di rumah, maka malaikat nggak masuk. Sebagaimana Nabi pernah dapatkan, malaikat Jibril tidak pernah masuk berhari-hari, ternyata di bawah ranjangnya Nabi ada seekor anjing. Maka malaikat tidak masuk. Kita dapatkan, adapun malaikat pencatat amalan tetap ada. Nah, di sini kita dapatkan para jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Antum lihat, dimanapun ada gunung ada malaikatnya. Masalahnya
umat Islam yang kurang kajian agama, yang dipikirkan di gunung bukan malaikat, genderuwo, popo, jin, apalagi Pak. Yang dipikirkan yang gitu-gitu, ada bayangan gitu langsung merinding bulu kuduk, kemudian dingin bisa ini, pokoknya image-nya kesana kemari gitu. Jadi yang dipikirkan takut sama yang begituan. Coba Anda berangkat ke Kolaka, berapa hutan antum lewati, berangkat malam naik mobil sendirian, di belakang nggak ada mobil, di depan nggak ada mobil, ngebut betul ya. Kita dapatkan para jamaah, di mana ada gunung, di situ ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga gunung. Maka kalau Allah perintahkan gunung itu hancur, maka malaikat tinggal menghancurkan. Tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat peniup sangkakala saja sudah begini kata Nabi. Trompetnya malaikat sudah dekat dengan mulutnya, tinggal tunggu perintah dari Allah, sudah ditiup selesai. Dan tiupannya hanya sekali hadirin. Anda yang pernah jadi korban tiupan trompet tahun baruan Nasrani, berapa kali Anda niup, nggak pernah hancur itu kendari? Malaikat ya Israfil meniup sangkakala, tiupan sekali saja langsung hancur dunia. Itu kekuatan satu malaikat hadirin. Tiba-tiba ada orang sekarang nantang Allah. Lah malaikat saya sedemikian kuatnya, apalagi Allah yang menciptakan itu malaikat Israfil. Maka kita dapatkan malaikat penjaga gunung ditemani Jibril mendapatkan Nabi ditolak mentah-mentah dakwahnya di Taif. Allah tugaskan malaikat penjaga gunung untuk menjatuhkan gunung kepada penduduk Taif seperti jatuhnya gunung kepada kaum Sodom, kepada kaumnya Nabi Lut. Tapi itu berapi gitu. Tapi kita dapatkan itu dua malaikat tunggu komando dari Nabi. Kalau Nabi katakan iya jatuhkan, saya meposodo sama orang Taif, saya sakit hati gitu kan, ditolak 10 hari ceramah kesana kemari siang malam nggak ada yang nerima. Mungkin kalau logika kita perasaan Pak, coba Anda kalau sudah presentasi maksimal, merasa paling hebat retorikanya, tiba-tiba siapa yang paling bisa mengalahkan retorika Nabi? Nggak ada. Tiba-tiba Nabi berretorika seindah mungkin, bahasanya selembut mungkin, dengan bahasa yang paling bisa diterima orang, hatinya orang, tapi hatinya tak kancing. Tidak ada satupun yang menerima, sampai malaikat didatangkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kisah ini dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Malaikat ini mengatakan, seandainya engkau memerintahkan aku untuk menjatuhkan gunung ini, ada 2 gunung dekat Mekah, yang kata Jibril kalau engkau mau wahai Muhammad, malaikat penjaga gunung ini sudah bersiap-siap untuk menjatuhkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Gunung besar hadirin, dan dipastikan semua penduduk Taif kalau dijatuhi gunung nggak ada satupun yang selamat. Nggak ada satupun yang selamat. Apa perkataan Nabi ketika itu? Bukan mengatakan laksanakan, hancurkan saja, kasih bunuh, matikan dan seterusnya, tidak. Tapi inilah buktinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah dilukai, dilempari, ditolak mentah-mentah dakwanya. Nabi hanya mengatakan kalimat optimis, bal arju an yukhrijallah azza wa jal min aslabihim man ya'budullah azza wa jal wahdahu la syarikalah la yusyriku bihi syai'a. Justru wahai malaikat penjaga gunung, wahai Jibril, walaupun aku ditolak selama 10 hari berdakwah di Taif, tetap aku masih punya harapan. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka yang saat ini menolak dakwah aku, semoga keturunan mereka akan menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Mungkin orang tuanya iya saat ini menolak, tapi aku masih punya harapan, mereka masih punya anak-anak. Dan Allah sudah menetapkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir keadaannya adalah fitrah, Islam, suci, bertauhid. Maka aku harapkan masih ada peluang untuk mereka menjadi penduduk yang muslim, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jawaban Nabi, sehingga malaikat Jibril berangkat lagi kepada Allah. Kemudian malaikat penjaga gunung juga meninggalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mungkin kalau kita lihat di sini, ternyata kesulitan dalam berdakwah ada batasannya. Buktinya apa?
Buktinya adalah ketika Nabi ditolak, selama umurnya masih ada, maka Nabi tidak meninggal dengan dilempari di kota Taif. Kemudian juga tantangan dakwah ada batasan dari Allah, buktinya Nabi dihibur. Ketika kita dapatkan ada tingkat kesulitan, merasa Ustaz saya paling sedih di BTN ini, kita katakan seberat apapun ujian kita masih tidak sebanding dengan ujian Nabi. Nabi ujian paling berat, dan setelah ujian ada kemudahan. Disinilah yang harus kita ingat, surat yang kita hafal semuanya, ya, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah ulang 2 kali, sampai para ulama mengatakan lan yaghlibal usra yusraini, lan yaghlibal usru yusrain. Tidak akan pernah ada ceritanya satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Allah menjanjikan 2 kemudahan dalam satu kesulitan. Artinya di mana ada satu kesulitan yang kita hadapi, Allah sudah janjikan minimalnya ada 2 kemudahan. Ada 2 jalan keluar dari apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka Nabi diberikan cas keimanan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penawaran ini. Tapi Nabi balik memberikan balasan yang optimis bahwasanya suatu saat akan ada orang yang masuk Islam dari kota Taif, dan saat ini sudah terjadi. Alhamdulillah. Kemudian hiburan yang selanjutnya yang diceritakan oleh penulis di sini adalah, walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sejarahnya, yaitu tentang masuk Islamnya jin. Artinya para jamaah, kalau Nabi saja kajian di Taif, manusianya nggak ada yang masuk Islam, ternyata dihibur oleh Allah ada jin yang masuk Islam. Demikian juga halnya kalau sholat subuh di masjid ini, saya tidak tahu kalau di sini full atau tidak. Kalau sholat subuh mungkin di sini hanya sedikit, semoga saja ada yang bukan jin saja, ya. Dan ini bukan nakut-nakuti ya, malaikat pencatat amalan. Ada malaikat sip siang kata Nabi, dan ada malaikat sip malam. Malaikat sip siang dengan sip malam, jadi itu pencatatan amalan itu bergantian, ya. Mereka bertemu antara sip siang dengan sip malam, itu malaikatnya bertemu di waktu sholat subuh. Maka Anda dapatkan dalam Al-Quran, Allah menghususkan untuk bacaan sholat subuh dengan kalimat apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan dalam sholat subuh oleh imam itu disaksikan. Apa maksudnya disaksikan? Kata para ulama tafsir, disaksikan malaikat. Malaikat ketemu Anda dalam sholat subuh. Makanya sholat subuh menjadi barometer orang beriman atau tidak. Termasuk kepada Anda yang bingung cari calon menantu, cari calon menantu dalam jamaah sholat subuh. Itu diantara resep para ustadz. Kenapa? Karena athqalus sholawat alal munafiqin sholatul isya wa sholatul subhi. Ini jam lower ini, wah ada kesempatan buat saya ini, ada peluang jadi menantu di BTN ini. Kita katakan, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sholat yang paling berat dirasakan orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau kita mungkin merasa nyaman dengan sholat isya karena ada kajian, alhamdulillah, ya. Tapi coba nanti kalau sholat subuh, apalagi musim dingin, apalagi musim hujan dan seterusnya, kita dapatkan di situ ada motivasi. Maka kita dapatkan hadirin, motivasinya salah satunya dalam sholat subuh malaikat ikut. Makanya Anda pernah dapatkan mungkin informasi dari Nabi, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang ucapan aminnya, Anda baca dalam sholat waladhdallin amin. Siapa yang ucapan aminnya Anda bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa Anda yang lalu hilang. Makanya kalau orang sholatnya benar-benar diilmui, ya, maka setelah sholat itu beda Pak. Kayak ada yang lost gitu, ada yang kayak kenapa Ustaz kalau saya sudah sholat jadi kayak enak? Ya emang salah satunya seperti itu. Ketika Anda mengucapkan amin dalam sholat dan aminnya Anda bersamaan dengan aminnya para malaikat, itu artinya apa? Malaikat bukan hanya nunggu amin saja Pak, tapi malaikat ikut sholat. Bukan kayak anak-anak kecil waladhdallin tiba-tiba sambil duduk sambil lari-lari amin. Tidak, malaikat itu ikut gabung dengan jamaah sholat. Maka kita katakan kalau memang jamaah sholat subuhnya hanya sedikit, itu walaupun itu ujian, hiburannya adalah ada malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu ikut gabung dalam sholat. Dan bukan hanya sholat subuh,
Sholat 5 waktu karena hadisnya umum. Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, berarti aminnya kapan? Amin sholat berjamaah secara umum, bukan hanya sholat subuh. Ini keutamaan yang lain untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Akhirnya ada jin yang mendengarkan dakwah Nabi ini sebagai hiburan lain pulang dari Taif. Ini sebagian ulama berpendapat demikian, adanya kalangan jin yang masuk Islam. Bisa nanti Anda baca di surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kata jin, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada saya bahwasanya ada kalangan jin, beberapa jin ya, beberapa jin mengatakan, kata Nabi, kabarkan kepada manusia bahwasanya ada kalangan jin berkata kepada sama mereka, inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Jin saja kagum sama Al-Quran. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, kami dapatkan Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kami beriman kepadanya, dan kami tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan satupun dari makhluknya. Kalimat ini disebarkan oleh jin kepada yang lainnya, dan nanti berangsur-angsur jin juga ikut kajian, dan kemungkinan juga malam ini ada yang hadir. Cuma saya tidak tahu, mata saya tidak lihat jin ya. Tapi intinya jin juga ada yang muslim. Minna muslimuna wa minna dzalikunna tara'iqu qidadas, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Jin. Kata jin, di antara kami ada yang muslim, di antara kami juga ada yang non muslim, masing-masing kami punya jalan sendiri. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi masuk ke Mekah setelah diusir, maka Nabi meminta perlindungan dari penduduk Mekah. Dari siapa? Beberapa orang didatangi Nabi, ditolak, menolak sampai Nabi mendatangi Al-Mut'im ibn Adi. Anda harus tahu ini Mut'im ibn Adi, kehidupannya itu seperti Abu Thalib. Dia membela Nabi tapi tidak dapat hidayah. Cuma anaknya Mut'im ibn Adi, yaitu Jubair ibn Mut'im ibn Adi, alhamdulillah menjadi sahabat Nabi, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Mut'im ibn Adi ini membawa seluruh putra-putranya menghunuskan pedang masuk kota Mekah, sampai Nabi dibiarkan untuk sholat depan Ka'bah, tawaf keliling dan seterusnya sampai Nabi masuk rumah. Kemudian Mut'im ibn Adi yang karakternya seperti Abu Thalib mengatakan, wahai orang Quraisy, biarkan Muhammad tinggal lagi di Mekah, nyawanya aku jaga, aku menjamin hidupnya di kota Mekah. Kalau kalian coba-coba membunuh Muhammad, itu sama saja kalian coba-coba membantai diriku dengan keluarga. Itu sebuah bukti apa? Bagaimana pembelaan orang kafir ini yang perhatian kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi sayangnya beliau tidak masuk Islam ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita angkat di malam ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Tidak ini ditanyakan? Kalau cerita kayaknya ini ya, bagus juga setelah Isya. Langsung tidur antum. Ya Nina Bobo. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas bisa kita petik hikmahnya, pelajaran yang sangat banyak insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.